Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Vice President PT Vale Indonesia Febriani Edi akhirnya buka suara menanggapi penolakan 3 gubernur terhadap kontrak karya perusahaan yang ia pimpin. Dalam jumpa pers virtual, Febriani mengaku selama 54 tahun beroperasi, PT Vale selalu memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Pihaknya juga selalu mendukung program pemerintah. Menurutnya, Indonesia saat ini sangat membutuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu pihaknya bekerja keras agar seluruh program investasi perusahaan segera direalisasikan, termasuk investasi berbasis keberlanjutan. Pihaknya membuka ruang diskusi bagi seluruh stakeholder jika perusahaan dinilai masih minim kontribusi. Sebab pembangunan berkelanjutan harus melibatkan 3 elemen, yakni pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Lebih jauh, Febriani menyebut sumbangsi PT Vale untuk negara dalam 10 tahun terakhir mencapai 16,6 triliun yang meliputi pembayaran pajak dan pendapatan bukan pajak. Sedangkan kontribusi berupa penyaluran CSR telah mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai amanat pemerintah pusat. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando yang juga menjabat sebagai Ketua Percepatan Penanganan Stunting Sulawesi Utara mengharapkan keseriusan dari setiap kepala daerah terkait penanganan gizi buruk atau stunting. Kando mengatakan pada 2024, Sulawesi Utara harus mampu mencapai target 18% sehingga kepala-kepala daerah harus fokus, berkomitmen dan bekerja keras agar penanganan stunting dapat berjalan baik. Kando berharap ikhtiar dari pemerintah Sulawesi Utara dapat sejalan dengan pemerintah di tingkatan kabupaten kota. Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara seluruh lini dalam mewujudkan generasi emas dan mencapai target 18% pada 2024 mendatang. PJ Bupati Landak Samuel meninjau persiapan pemilihan kepala desa atau KD serentak Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 yang diselenggarakan pada hari Senin 12 September 2022. PJ Bupati Landak bersama rombongan meninjau satu di antara TPS di Desa Kecamatan Sengah Temila yang dijadikan TPS percontohan dalam Pilkada serentak, di mana dilakukan pemantauan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia. Di sela-sela pengecekan persiapan, PJ Bupati Landak Samuel mengatakan dirinya sengaja datang langsung untuk memastikan persiapan teknis untuk Zoom meeting dengan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Samuel berharap tahapan Pilkada serentak Kabupaten Landak berjalan aman dan lancar, serta tidak ada kendala ataupun gangguan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.